Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat, taufik, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin. Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan jalan dari masa yang gelap gempita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sebelum saya menyampaikan ke materi yang inti, saya akan menguraikan beberapa hal tentang apa itu sebenarnya Pancasila, apa saja makna yang terkandung dalam Pancasila. Saya akan menguraikan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5 dan shila vokal 1 pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Shila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kemudian secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan atau Pancasila Karma, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Kemudian yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Kemudian Pancasila secara historis atau secara sejarahnya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Namun kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, lebih buruk.
Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memproklamasikan kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila. Yang pertama, dari Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Hadirin hadiroh yang saya hormati, dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945 adalah pengorbanan umat Islam yang amat besar demi mengangkat tali persaudaraan di tengah masyarakat multikultur di Indonesia. Hal seperti ini bukanlah hal pertama yang dilakukan para tokoh Islam. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 6 Hijriah, terjadi hal yang kurang lebih sama. Pada saat itu adalah saat di mana perjanjian Hudaibiyah disepakati. Perjanjian yang mengangkat nilai perdamaian antara umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad SAW dan kaum Quraisy memaksa Muhammad SAW menghapuskan lafaz basmalah pada awal naskah perdamaian. Sejatinya, tak ada seorang sahabat pun yang berani menghapuskan lafaz itu yang amat sakral bagi umat Islam. Namun, Rasulullah SAW lebih memilih nilai perdamaian dan menggantikan lafaz basmalah dengan lafaz Bismika Allahumma yang dapat diterima oleh semua pihak. Bercermin dari hal tersebut, sekali lagi umat Islam mendapatkan ujian untuk menggantikan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, guna menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang multikultur dalam satu koridor, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak diagamakan, juga bukan buah pikir isme sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius. Pancasila adalah produk Indonesia asli yang senantiasa mengangkat nilai religi. Lalu seperti apakah hubungan timbal balik antara agama atau Islam dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengalaman agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang diajarkan oleh agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diartikan dalam ajaran Islam. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bisa kita artikan ke dalam firman Allah SWT yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah katakanlah Muhammad bahwa
Allah itu Esa. Hal ini menandakan bahwa ada kesesuaian antara ajaran Islam dengan nilai sila pertama ini. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 8 yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tegakkanlah timbangan dengan keadilan dan jangan sekali-sekali kamu berlaku curang dalam timbangan. Pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia, berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Begitu juga dengan dua sila berikutnya yang masing-masing bisa diartikan atau didefinisikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dengan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, semoga tidak menjadikan kita melenceng dari agama yang kita anut. Sesungguhnya apa yang ada pada Pancasila dijiwai oleh hukum Islam yang memang harus dijunjung tinggi oleh setiap umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila lebih dari sekedar bangunan ideologi negara bangsa, tetapi juga mempresentasikan suatu konstruk teologis dan filosofis yang memuat prinsip-prinsip keislaman. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan termasuk visi Islam yang memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman. Apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Menurut Suhadi 1998, negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan bernegara yang memiliki sifat kemanusiaan, kekeluargaan, dan religiulitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama yang mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Kemudian yang terakhir, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas itu beragama Islam.
Indonesia sebagai negara-negara yang segala komposisi pluralitas di dalamnya telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah hasil konseptualisasi dan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Di dalamnya memuat nilai-nilai bangsa yang luhur dan menyimpan spirit perjuangan bangsa. Namun, seiring dengan banyaknya kegagalan pemerintah dalam membangun negara, terdapat kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah Pancasila dengan syariat Islam. Bahkan kelompok tersebut menyebut ideologi Taghut. Tulisan ini bermaksud membangun makna dan pemahaman baru atas relasi maupun integrasi antara Islam dengan Pancasila dalam kerangka falsafah kebangsaan, sekaligus berusaha menawarkan alternatif pemikiran dan interpretasi mengenai basis teologis, fisiologis, proses integrasi Islam dan Pancasila. Selain hal-hal yang telah saya sebutkan di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dalam kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini, yaitu yang pertama, sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang telah diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan atau sendi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Allah atau Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Kemudian selanjutnya, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minan nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran, beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8-9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kamu kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan tak bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, hadirin hadiroh yang dirahmati Allah, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, dalam hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan ukhuwah insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Dalam Al-Quran dalam
Beberapa ayatnya menyebutkannya dalam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengajarkan persatuan, menjaga persatuan, yaitu salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 103. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah. Kemudian sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah atau perbedaan pendapat, dan syura, musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkannya dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah, lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian yang kelima yaitu sila Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila merupakan ajaran Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian, tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertas. Itulah beberapa hal tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bertindak. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.